Bapak, Ibu ASN dan pensiunan yang kami hormati, selamat bergabung kembali di channel kita. Pada kesempatan ini kami menyajikan informasi terbaru, penting dan krusial yang tidak hanya sekedar berita, namun ini kaitannya dengan jaminan dan tingkat kesejahteraan Anda sebagai abdi negara. Kami selalu merujuk pada sumber-sumber terpercaya dan media nasional agar semua informasi yang Anda dapatkan di channel ini valid dan dapat dipercaya. Dan sebelum kita bahas tuntas informasinya secara detail, luangkan waktu, Bapak Ibu sejenak like dan subscribe channel ini, karena kami berkomitmen untuk selalu konsisten memberikan update tercepat dan terpenting bagi seluruh ASN dan pensiunan PNS. Nah, Bapak Ibu dimanapun berada, berikut yang telah kami siapkan untuk kita ketahui bersama di muatmedianetralnews.com, yang menyebut aturan baru Menkup terbit, apakah Taspen akan cairkan tambahan gaji pensiunan? Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa belakangan ini berbagai platform media sosial diramaikan oleh informasi mengenai pencairan dana, rapel bagi para pensiunan yang tentu ini memicu harapan besar. Namun apakah dengan terbitnya aturan terbaru dari MANK, ini menjadi bukti sah bahwa pencerahan tersebut akan segera dilakukan? Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi ini. Pastikan Bapak Ibu dapat mengikutinya dari awal hingga selesai. jakartanetralnews.com. Terbitnya PMK 118 2025 yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akhir Desember 2025 membitu pertanyaan besar di kalangan pensiunan PNE. Soal apakah Taspen akan mencairkan tambahan gaji dalam waktu dekat? Aturan baru Kementerian Keuangan ini langsung dikaitkan publik dengan isu penyesuaian penghasilan pensiunan karena menyentuh pengelolaan dana dan program jaminan sosial aparatur sipil negara berdasarkan regulasi resmi negara. Nah, jadi Bapak Ibu, kehadiran PMK 14 2025 di penghujung tahun kemarin memang langsung mencuri perhatian, terutama bagi kalangan para pensiunan PNS. Ini dikarenakan aturan ini diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan juga membahas soal dana jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Banyak yang kemudian berharap bahwa ini adalah sinyal hijau untuk tambahan penghasilan yang selama ini dinanti, namun kita perlu membedah lebih dalam apakah aturan ini memang tentang angka gaji atau hal lainnya. Lalu mengapa isu kenaikan gaji ini begitu sensitif dan cepat menguat di masyarakat? Isu kenaikan gaji pensiunan PNS kembali menguat karena penyesuaian terakhir tercatat terjadi pada 2024, sehingga selama 2 tahun berjalan belum ada tambahan penghasilan rutin bagi penerima pensiunan. Kondisi tersebut membuat setiap kebijakan baru yang menyebut pensiunan, Taspen atau jaminan hari tua langsung dianggap sebagai sinyal perubahan gaji oleh sebagian masyarakat. Jadi kemudian wajar kalau masyarakat responsif sebab sudah 2 tahun sejak 2024 belum ada penyesuaian gaji bagi pensiunan. Penantian yang cukup lama ini membuat istilah-istilah seperti Taspen atau jaminan hari tua dalam sebuah regulasi baru seringkali langsung ditafsirkan sebagai kabar kenaikan gaji meskipun konteksnya mungkin berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita lihat apa sebenarnya yang menjadi fokus utama dari aturan yang ditekan Menko Purbaya ini. Namun isi aturan yang ditekan Menko Purba dalam regulasi terbaru ini memiliki fokus berbeda dari yang ramai dibicarakan di ruang publik. Peraturan Menteri Keuangan yang baru disahkan mengatur tata kelola layuran dan pelaporan program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara secara lebih rinci dan terstandar bijakan. Ini ditetapkan sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana jaminan sosial yang dikelola oleh badan penyelenggara resmi negara. Menko Purba menegaskan bahwa regulasi ini menjadi landasan pengawasan keuangan negara terhadap program jangka panjang ASN, termasuk yang berdampak pada pensiunan. Nah, ini berbeda dengan anggapan publik Bapak Ibu. Ya, PMK ini sebenarnya lebih pada dapur pengelolaan dana, yang intinya pemerintah ingin memperbaiki tata kelola iuran dan standarisasi laporan jaminan socialization supaya lebih transparan dan dipertanggungjawabkan. Ini adalah langkah pengawasan supaya dana jangka panjang milik ASN dan pensiunan tetap aman dan dikelola dengan benar sesuai standar negara. Apakah ada pasal di dalamnya yang mengatur nominal atau besaran gaji bulanan? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Meski menyasar kelompok pensiunan, aturan ini tidak membuat ketentuan baru mengenai besaran gain atau penyesuaian penghasilan bulanan. Dengan demikian, substansi kebijakan
tidak berkaitan langsung dengan kebijakan fiskal berupa kenaikan gaji pensiunan PNS, merujuk langsung dari isi peraturannya yang berlaku, tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur kenaikan gaji pensiunan PNS tahun ini. Jadi secara tegas Bapak Ibu, aturan ini tidak memuat rincian perubahan, nominal gaji atau penyesuaian penghasilan bulanan. Jadi PMK ini bukan merupakan kebijakan fiskal untuk menaikkan gaji, melainkan murni soal administrasi dan pengawasan dana jaminan sosial. Jadi jika bukan untuk kenaikan gaji, program apa saja yang sebenarnya diatur dalam regulasi ini dalam aturan tersebut, pemerintah secara resmi menetapkan pengelolaan 3 program jaminan sosial ASN yang selama ini sudah berjalan. Ketiga program itu meliputi tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang menjadi hak dasar ASN dan pensiunan. Penyelenggaraan seluruh program tersebut dipercayakan kepada PT Taspen dan PT ASAPRI sesuai dengan kewenangan masing-masing. Melalui regulasi ini, pemerintah sedang memperjelas kewajiban penyelenggara dalam hal pengelolaan dana, pembayaran manfaat, serta pelaporan keuangan. Penekanan utama aturannya adalah pada mekanisme, administrasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah menggunakan aturan ini untuk memperjelas tata kelola 3 dasar riset tabungan hari tua THT, jaminan kecelakaan kerja JKK, dan jaminan kematian JKM. PT Taspen dan ASAPRI sebagai penyelenggara kini memiliki kewajiban yang lebih detail dalam melakukan pelaporan keuangan dan pengelolaan pembayaran manfaat tersebut. Fokusnya adalah kepatuhan administrasi agar hak peserta tetap terlindungi. Bagaimana posisi Taspen menyikapi harapan masyarakat akan tambahan gaji tersebut? Taspen dalam konteks regulasi terbaru tetap berperan sebagai badan penyelenggara yang menyalurkan manfaat sesuai ketentuan hukum. Pencairan dana tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian wajib dilakukan berdasarkan hak peserta tanpa penambahan manfaat baru. Aturan ini menegaskan bahwa Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi nilai manfaat di luar regulasi pemerintah. Dengan kata lain, Taspen hanya menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait. Hal ini sekaligus menutup ruang spekulasi bahwa Taspen dapat mencerminkan tambahan gaji, pensiunan secara sepihak. Jadi Bapak Ibu, Taspen ditegaskan hanya sebagai penyalur manfaat, sesuai aturan tanpa memiliki wewenang untuk menambah nominal manfaat secara mandiri. Artinya meskipun banyak harapan dari publik, Taspen tidak bisa mencerminkan tambahan gaji secara sepihak jika tidak ada instruksi resmi dari pemerintah pusat melalui peraturan yang lebih tinggi. Dan sebagai penutup, apa dasar hukum yang saat ini masih berlaku untuk gaji pensiunan? Kenaikan gaji pensiunan merupakan kebijakan terpisah yang harus ditetapkan melalui peraturan pemerintah, bukan hanya peraturan menteri. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah mengeluarkan regulasi baru yang mengatur penyesuaian gaji pensiunan. Aturan penggajian pensiunan PNS saat ini masih mengacu pada PP nomor 8 2025 yang belum mengalami perubahan. Oleh karena itu, tambahan gaji pensiunan yang beredar di berbagai kabar tidak memiliki dasar hukum resmi. Nah, jadi penting untuk diingat bahwa kenaikan gaji harus didasarkan pada peraturan pemerintah, bukan juga sekedar peraturan menteri atau PMK. Dan hingga saat ini, belum ada PP baru yang mengatur adanya kenaikan gaji, sehingga acuan resminya masih tetap pada aturan lama dan belum berubah. Jadi kabar mengenai adanya tambahan gaji untuk saat ini belum memiliki landasan hukum yang sah. Dan Bapak Ibu, demikian saja informasi yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini untuk diketahui dan semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini, like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali ya.